Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syarifuddin, NIM 2112-17-908, kelas 22 pagi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, mata pelajaran Sosiologi Hukum, dosen pengampu Roni Yulisianto, Luhukai SH MKN. Saya akan membahas kesetaraan gender mengenai konsep feminis. Adapun poin, feminis adalah kelompok penggerak dengan pola pemikiran yang berbeda dalam konsep kesetaraan gender. Pada akhir tahun 1960 hingga tahun 70-an, kelompok aliran feminis mulai memfokuskan perhatiannya di bidang hukum, sehingga muncullah aliran feminis yang disebut feminis legal teori. Meskipun demikian, aliran feminis ini dipengaruhi oleh pemikiran sebelumnya. Hukum menjadi fokus perhatian disebabkan hukum adalah alat yang legal untuk mengesahkan dan menguatkan sistem patriarki. Hukum dalam suatu negara dipandang tidak mampu mengakomodir hak-hak perempuan dan hanya menguatkan kedudukan laki-laki. Hak perempuan sendiri mencakup berbagai jenis hak yang cukup luas. 1. Adapun poin 1, hak-hak di bidang politik, hak untuk berpartisipasi dan pemerintah dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. Hak untuk dipilih dan memilih dan pemilihan berkala dan bebas untuk menentukan wakil rakyat dan pemerintahan. Dan hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dalam kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut. Poin 2, hak-hak kewarganegaraan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait. 3. Hak atas pendidikan dan pengajaran. Poin 4, hak atas pekerjaan. Poin 5, hak di bidang kesehatan. Poin 6, hak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak perempuan, salah satu prinsip yang diperkenalkan dan dikembangkan adalah prinsip kesetaraan gender. Istilah gender sendiri diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati yang merupakan hasil bentukan budaya. Dalam perkembangan untuk istilah ini selalu dikaitkan dengan budaya yang dengan menunjukkan kepada perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang panjang. Prinsip kesetaraan gender ditandai dengan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktur baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Di berbagai tempat, termasuk Indonesia, muncul diskursus mengenai prinsip kesetaraan gender ini. Hal tersebut dapat dipahami karena setiap konsep, produk pemikiran serta teori keilmuan sesungguhnya merupakan hasil dari pandangan hidup mengulas tentang hak perempuan dan pemikiran atau prinsip kesetaraan gender dalam perspektif filsafat. Sistematik tulisan ini dimulai dengan pendahuluan dan dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi penjelasan mengenai asal mula dan perkembangan hak perempuan dan dilanjutkan dengan kesetaraan gender. Dalam perspektif filsafat hukum sebelumnya akhirnya ditutup dengan kesimpulan hak perempuan tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pemahaman konsep HAM itu sendiri. Asumsi dasar dalam konsep HAM adalah setiap manusia sejatinya memiliki hak kodrati yang harus dihormati dan dilindungi untuk menjaga harkat dan martabat kehidupan manusia tersebut. Dalam kenyataannya, seringkali perempuan diposisikan tidak setara dengan laki-laki. Perbedaan biologis, munculnya dominasi sosiologis laki-laki terhadap perempuan, budaya patriarki, dan bahkan praktek-praktek keagamaan telah melahirkan diskriminasi yang membuat perempuan sebagai kelompok rentan terhadap pelanggaran hak.
HAM. Munculnya kesadaran bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki derajat yang sama dengan laki-laki telah memicu melahirkan konseptualisasi terhadap laki-laki, terhadap hak-hak khusus sebagai bagian dari HAM, yaitu hak perempuan. Tonggak sejarah dari lahirnya kesadaran mengenai hak perempuan ini bisa jadi berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam sejarah modern Indonesia, Kartini ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendorong emansipasi perempuan melalui surat-surat yang dikirimkannya kepada rekannya di Belanda. Kartini menceritakan harapannya dan akan emansipasi antara perempuan dan laki-laki, kebebasan berpikir bagi kaum perempuan dan lain-lain, yang telah membuka diskursus mengenai hak perempuan. Kewajiban negara dan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sistem hukum normal internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus scoring terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia internasional. Hukum hak asasi manusia merumuskan 3 bentuk kewajiban negara. 1. Kewajiban untuk menghormati. 2. Kewajiban untuk memenuhi. 3. Kewajiban untuk melindungi. Penjelasan 3 bentuk kewajiban tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.